Sore itu, langit mulai meredup, menyisakan semburat jingga yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota. Raka melangkah gontai di trotoar yang dingin, menyandang gitar tua yang tali-tali senarnya nyaris putus. Usianya baru 23 tahun, tapi wajahnya tampak jauh lebih tua. Garis-garis kelelahan tergurat di pipinya yang tirus, sementara tatapan matanya kosong, seakan beban hidup yang ia pikul terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Sejak kecil, hidupnya adalah kisah panjang tentang kehilangan. Kedua orang tuanya tewas dalam kebakaran panti asuhan ketika ia berusia 8 tahun. Sejak itu, jalanan menjadi rumahnya, dan malam-malam dingin di kolong jembatan adalah pelukan terakhir yang ia kenal. Hari ini seperti hari-hari sebelumnya. Raka mengamen dari pagi hingga petang di perempatan jalan, bernyanyi dengan suara parau demi sekeping receh yang kadang dilemparkan dengan enggan oleh para pejalan kaki. Kadang, ia merasa seperti hantu di tengah keramaian. Ada di sana, tapi tak pernah benar-benar terlihat. Ketika senja turun, ia memutuskan pulang ke tempat persembunyiannya di bawah jembatan tua di pinggiran kota. Tempat itu tak nyaman, tapi setidaknya memberinya perlindungan dari hujan dan dinginnya malam. Langkah Raka melambat ketika ia mendekati kolong jembatan. Ada keheningan aneh yang menyelimuti tempat itu. Biasanya, suara gemericik air sungai dan derak kayu tua terdengar samar-samar, tapi sore ini, semuanya sunyi. Ia mendekat, dan sesuatu di sudut gelap jembatan menarik perhatiannya. Awalnya, ia mengira itu hanya tumpukan sampah, tapi saat ia melangkah lebih dekat, jantungnya berdegup kencang. Di sana, tergeletak tubuh seorang pria dengan wajah tertutup darah. Raka tersentak mundur. Tubuhnya gemetar. Selama bertahun-tahun hidup di jalanan, ia pernah melihat banyak hal buruk, tapi pemandangan ini adalah yang paling mengerikan. Mata pria itu terbuka lebar, menatap kosong ke langit. Bekas luka dan lebam menghiasi wajahnya yang pucat, seakan ia telah mati dengan cara yang sangat brutal. Jantung Raka berdegup semakin kencang, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Ya Tuhan," bisiknya, nyaris tak terdengar. Ia ingin lari, ingin menjauh dari pemandangan itu, tapi kakinya terasa terpaku di tempat. Otaknya berusaha mencerna apa yang ia lihat, tapi semuanya terasa kabur, seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dalam kepanikan, ia mencoba berpikir jernih. Melaporkan ini ke polisi adalah satu-satunya hal yang masuk akal. Mungkin mereka bisa menemukan siapa pelakunya. Mungkin ini hanya sebuah kecelakaan, walaupun hati kecilnya tahu bahwa luka-luka itu terlalu mengerikan untuk disebut kecelakaan. Dengan tangan gemetar, Raka berbalik dan berjalan cepat menuju kantor polisi terdekat. Jalanan yang biasanya ramai kini terasa sunyi, seakan kota ini tahu bahwa sesuatu yang gelap sedang terjadi. Setiap langkah terasa berat, seperti beban tak kasat mata yang menekan tubuhnya. Raka tahu bahwa hidupnya memang selalu penuh kesulitan, tapi entah kenapa, firasat buruk mulai menggelayuti pikirannya. Sesampainya di kantor polisi, Raka melangkah masuk dengan wajah pucat dan napas terengah. Petugas di balik meja resepsionis memandangnya dengan tatapan curiga. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan nada dingin. Raka membuka mulut, berusaha menjelaskan, tapi suaranya serak dan bergetar. Saya menemukan mayat di bawah jembatan," ucapnya akhirnya, hampir berbisik. Kalimat itu menggantung di udara seperti awan gelap. Petugas itu mengernyit, lalu bangkit dari kursinya. Tanpa disadari, pintu pertama menuju bencana besar yang menanti Raka baru saja terbuka. Wajah pucat Raka semakin pudar saat dua petugas berseragam mendekatinya. Mereka menatapnya dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan tajam, seolah-olah bisa membaca keburukan yang tidak pernah Raka lakukan. "Kau bilang kau menemukan mayat?" tanya salah satu dari mereka dengan nada datar namun dingin. Raka hanya mengangguk lemah. Tangannya masih gemetar, dan pikirannya terus dihantui wajah pria yang ia lihat tergeletak di bawah jembatan. "Tunggu di sini," ucap petugas itu sebelum bergegas masuk ruangan lain, meninggalkan Raka berdiri canggung di lobi kantor polisi. Beberapa menit berlalu, tapi bagi Raka rasanya seperti berjam-jam. Keringat dingin masih membasahi punggungnya ketika dua polisi lain muncul.
Ikut kami, kata mereka singkat. Raka mengikuti mereka dengan langkah berat, berharap laporan ini akan segera selesai, dan ia bisa melanjutkan hidupnya yang sudah cukup sulit tanpa tambahan masalah baru. Namun, saat mereka membawanya masuk ruangan kecil yang berbau pengap, firasat buruk itu kembali mencengkeram dadanya. Ruangan itu gelap, dengan hanya satu lampu gantung yang berkelap-kelip di langit-langit. Di tengah ruangan, ada meja kayu kusam dan 2 kursi logam. Duduk, perintah salah satu polisi dengan nada yang tidak ramah. Raka menurut. Ia duduk perlahan, merasa semakin terperangkap di tempat yang asing dan menyeramkan. Satu persatu polisi masuk ruangan itu, menutup pintu di belakang mereka. Raka merasa udara di sekitarnya semakin menipis. Katakan lagi, apa yang kau lihat di bawah jembatan? Tanya seorang petugas dengan nada mengintimidasi, sambil menyandarkan tubuh ke meja. Raka mencoba menjelaskan dengan suara bergetar, menggambarkan tubuh pria yang tergeletak di kolong jembatan dan luka-luka yang ia lihat di wajahnya. Namun, belum selesai ia berbicara, salah satu polisi menyela dengan kasar. Bagaimana bisa kau ada di sana? Hah? Apa kau yang membunuhnya? Pertanyaan itu seperti pukulan keras di wajah Raka. Matanya melebar, dan ia segera menggelengkan kepala dengan panik. Tidak. Saya hanya lewat. Saya menemukan mayatnya dan langsung datang ke sini. Jawabnya tergesa-gesa. Tapi mereka tidak mendengarkan. Tatapan mereka berubah semakin tajam, seolah sudah memutuskan bahwa Raka bersalah bahkan sebelum ia selesai bicara. Kau yakin? Kau kebetulan lewat di sana? Atau mungkin kau mencoba menghilangkan jejakmu? Desak petugas lain dengan senyum sinis. Raka merasa napasnya tersengal. Ia mencoba menjelaskan lagi, tapi kata-katanya tenggelam di bawah tatapan penuh tuduhan itu. Tiba-tiba, salah satu polisi meletakkan foto di atas meja. Itu adalah foto korban yang ditemukan Raka di bawah jembatan. Wajah pria itu penuh luka, darah mengering di sekitar bibir dan hidungnya. Raka menatap foto itu dengan ngeri. Lihat baik-baik, kata polisi itu pelan tapi mengancam. Ini hasil perbuatanmu, bukan? Bukan. Saya tidak melakukannya, teriak Raka dengan putus asa, tapi suaranya seperti membentur dinding dan kembali menghantam dirinya sendiri. Tak ada yang percaya padanya. Polisi itu saling bertukar pandang, lalu salah satu dari mereka mencengkeram bahu Raka dengan keras. Kami tidak punya waktu untuk permainan ini. Kalau kau tidak mau bicara, kami akan buat kau bicara, ucapnya dingin. Raka tahu, hidupnya yang sudah penuh kesulitan akan berubah menjadi mimpi buruk yang jauh lebih kelam. Raka merasakan bahunya sakit akibat cengkeraman keras dari petugas itu. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi kekuatannya tak sebanding. Ketakutan dan kebingungan melumpuhkan tubuhnya. Saya tidak melakukannya. Saya hanya melaporkan apa yang saya lihat. Suaranya bergetar, nyaris tenggelam oleh bunyi derak kursi yang digeser kasar oleh salah satu polisi. Namun, mereka tak peduli. Bagi mereka, Raka bukan lagi seorang saksi, melainkan seorang tersangka yang harus segera dipecundangi agar mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan. Cukup pura-pura. Kami tahu kau ada di tempat kejadian. Pasti ada alasan kenapa kau di sana. Bentak salah satu petugas sambil menepuk meja dengan keras. Suara itu bergema di ruangan sempit dan membuat Raka tersentak. Ia mencoba mengatur napas, tetapi semakin ia berbicara, semakin kuat tuduhan yang dilemparkan. Polisi-polisi itu terus mengepungnya dengan kata-kata tajam, seolah mereka hanya menunggu satu kesalahan kecil untuk memukulnya lebih keras. Saya tinggal di bawah jembatan itu, kata Raka dengan suara rendah, mengakui kenyataan pahit yang selama ini ia sembunyikan dari orang-orang. Wajah para polisi berubah sinis. Salah satu dari mereka tersenyum dingin sambil menyandarkan tubuhnya ke meja. Jadi kau tinggal di sana, ya? Tempat kejadian perkara adalah rumahmu. Itu sudah cukup untuk membuatmu tersangka utama. Tuduhan itu bagaikan pisau yang menancap di dada Raka. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, tetapi mereka sudah memutuskan bahwa ia adalah pelakunya hanya karena nasib buruk membuatnya tidur di bawah jembatan terkutuk itu. Saya tidak membunuh siapapun, Raka berseru, kali ini dengan lebih lantang.
Matanya mulai memerah, bukan karena marah, melainkan karena putus asa. Namun, teriakan itu hanya membuat suasana semakin memburuk. Salah satu polisi menghampirinya, mendekatkan wajahnya ke telinga Raka, dan berbisik pelan. "Kami tahu kau berbohong. Cepat akui, atau kau akan menyesal." Raka menelan ludah dengan susah payah. Pikirannya berputar-putar mencari jalan keluar, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Melaporkan kejadian itu, yang awalnya ia pikir adalah keputusan yang benar, malah berubah menjadi perangkap yang menghancurkan hidupnya. Ia tak punya bukti untuk membela diri, tak ada keluarga, tak ada teman yang bisa datang membantunya. Ia benar-benar sendirian. Setelah berjam-jam interogasi tanpa henti, tubuh Raka lelah. Ia tak tahu lagi apa yang harus ia katakan agar mereka percaya. Matanya mulai berat, tetapi setiap kali ia menutup mata, bayangan mayat itu kembali menghantuinya. Salah satu petugas melihat keadaannya dan menyeringai. "Kau terlihat lelah, tapi jangan berharap kami akan berhenti. Kami punya banyak waktu. Cepat akui, atau kami buat kau bicara dengan cara lain," ucapnya dengan nada dingin. Raka terdiam, jantungnya berdetak kencang. Kata-kata polisi itu terdengar seperti ancaman yang nyata. Dan saat pintu ruangan itu kembali terbuka, memperlihatkan sosok petugas lain yang membawa borgol dan pentungan, Raka menyadari satu hal, mimpi buruk ini baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana ini akan berakhir. Malam itu, dingin menyelimuti ruangan sempit tempat Raka duduk terpaku di kursi logam. Tangannya yang terborgol bergetar, bukan karena cuaca, melainkan karena rasa takut yang semakin mencengkeram hatinya. Sejak ia dibawa masuk ruangan ini, waktu seakan berhenti. Tidak ada jam dinding, tidak ada jendela, hanya lampu redup yang menggantung di langit-langit dan berayun pelan, menciptakan bayangan gelap yang menari-nari di dinding. Seorang petugas bertubuh besar berdiri di sudut ruangan, menghisap rokok sambil menatap Raka dengan pandangan dingin. Asap mengepul dari bibirnya, memenuhi ruangan dengan aroma yang membuat Raka hampir muntah. "Kau masih mau menyangkal?" tanya pria itu, suaranya berat dan dingin. Raka hanya menggeleng pelan. Bibirnya kering, dan tenggorokannya terasa serak. Ia sudah berulang kali mengatakan bahwa ia tidak bersalah, tapi kata-katanya selalu tenggelam di tengah intimidasi yang tiada henti. Tanpa peringatan, petugas itu mendekat dan menampar wajah Raka dengan keras. Bunyi tamparan itu bergema di ruangan kecil itu. Kepala Raka terlempar ke samping, dan rasa panas menjalar di pipinya. "Aku sudah muak dengan kebohonganmu," geram petugas itu. "Kau pikir kau bisa lolos begitu saja?" Raka menahan air matanya. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski di dalam hatinya ia sudah hampir hancur. "Kau tahu, orang seperti kau tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang akan mencari kau jika kau menghilang," lanjut petugas itu dengan nada mencibir. Kata-kata itu menusuk hati Raka lebih dalam daripada pukulan apapun. Ia tahu betul bahwa itu benar. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada yang peduli. Jika sesuatu terjadi padanya malam ini, dunia akan terus berputar tanpa sedikit pun memedulikannya. Raka mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, petugas lain masuk ruangan sambil membawa setumpuk berkas dan foto-foto korban. Ia meletakkannya di atas meja dengan bunyi keras. "Lihat ini," katanya sambil mendorong foto-foto itu ke arah Raka. Raka menatap foto-foto tersebut dengan ngeri. Wajah korban yang dipenuhi luka-luka mengerikan kembali mengingatkannya pada malam itu di bawah jembatan. "Cukup satu pengakuan saja, dan semua ini selesai," ujar petugas yang tadi menamparnya. "Kami tahu kau melakukannya. Cepat akui, dan mungkin kami akan memperlakukanmu dengan lebih baik." Tapi Raka tetap bertahan. Ia menggeleng pelan meski tubuhnya terasa semakin lemah. "Saya tidak membunuhnya. Saya tidak melakukannya," ucapnya lirih, hampir seperti bisikan. Namun, jawaban itu hanya membuat mereka semakin marah. "Kau masih keras kepala, ya?" Petugas bertubuh besar itu menarik rah baju Raka dan membawanya berdiri dengan kasar.
Kalau kau tidak mau bicara, kami punya cara lain untuk membuatmu bicara. Ancamnya dengan suara menggelegar. Raka terdiam, tubuhnya gemetar. Malam itu, di ruangan tanpa jendela dan penuh ketidakadilan, Raka tahu bahwa penderitaannya baru saja dimulai, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Malam semakin larut, tapi di dalam ruangan sempit itu, waktu seolah berhenti. Udara terasa semakin pekat, dan rasa takut kian mencengkeram dada Raka. Tubuhnya lemas, tetapi ia tahu malam ini tidak akan berakhir dengan mudah. Tangan dan kakinya terikat erat pada kursi logam yang dingin, membuat gerakannya terbatas. Di depannya, dua petugas berdiri sambil saling bertukar pandang. Tatapan mereka penuh kebencian, seolah-olah Raka adalah musuh besar yang harus dihancurkan. Kau pikir ini lelucon? Salah satu dari mereka membentak, lalu menendang kursi yang diduduki Raka hingga bergeser beberapa inci ke belakang. Tubuhnya tersentak ke depan, hampir jatuh, tapi ikatan di tangannya membuatnya tetap duduk. Napasnya terengah-engah, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukannya, ucapnya lagi, meski suaranya nyaris tak terdengar. Tapi jawaban itu hanya membuat mereka semakin marah. Salah satu petugas, yang bertubuh besar dengan wajah garang, maju ke depan. Ia mengayunkan tangannya dan meninju wajah Raka dengan keras. Kepala Raka terlempar ke samping, dan darah segar langsung mengalir dari sudut bibirnya. Dunia di sekitarnya terasa berputar. Pandangannya mulai kabur, tapi ia tetap berusaha menahan air matanya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan, meskipun rasa sakit itu begitu nyata. Kami sudah memberimu kesempatan untuk bicara, ujar petugas itu dengan nada dingin. Tapi kau memilih jalan yang sulit. Ia melangkah mundur sambil menghela napas panjang, seolah menikmati penderitaan yang ia berikan. Sementara itu, Raka hanya bisa duduk tak berdaya. Tubuhnya penuh memar, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Ia tak pernah menyangka bahwa keputusan untuk melapor ke polisi akan berakhir dengan penyiksaan seperti ini. Dengar, nak, kata petugas yang satunya dengan suara lebih pelan namun sama dinginnya. Tidak ada yang peduli dengan orang sepertimu. Kau tidak punya keluarga, tidak punya teman. Jadi, berhenti bersikeras dan akui saja. Kami bisa mengakhiri ini sekarang juga. Raka menatap mereka dengan mata penuh air mata yang ia tahan sekuat tenaga. Hatinya hancur mendengar kata-kata itu, karena di lubuk hatinya, ia tahu itu benar. Namun, meskipun tubuhnya lemah dan kepalanya pusing akibat pukulan bertubi-tubi, Raka tetap bertahan. Saya tidak akan mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan, katanya dengan suara bergetar namun penuh tekad. Kata-kata itu terdengar kecil, tetapi cukup untuk memicu kemarahan mereka. Petugas bertubuh besar itu maju lagi, kali ini mencengkeram leher Raka dengan kasar. Kau benar-benar cari mati, ya? Desisnya. Raka terbatuk, mencoba bernapas, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Matanya mulai memerah, dan kesadarannya perlahan memudar. Di tengah rasa sakit yang menyiksa, pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke masa ketika ia masih kecil, sebelum dunia berubah menjadi tempat yang begitu kejam. Dalam kesakitan itu, ia hanya bisa berharap satu hal, semoga keajaiban datang sebelum semuanya terlambat. Tapi malam ini, keajaiban tampaknya terlalu jauh dari jangkauannya. Tubuh Raka terkulai lemas di kursi, seolah-olah nyawanya tinggal separuh. Cengkeraman kasar di lehernya akhirnya terlepas, namun meninggalkan bekas merah yang mencolok di kulitnya. Ia terbatuk keras, mencoba menghirup udara sebanyak mungkin, tetapi rasa sesak di dadanya membuat setiap napas terasa menyakitkan. Matanya berair, bukan hanya karena siksaan fisik yang ia alami, tetapi juga karena kepedihan mendalam yang ia rasakan. Di ruangan gelap dan pengap ini, keadilan seolah tak pernah ada. Petugas bertubuh besar yang tadi mencekiknya melangkah mundur sambil tertawa kecil, seolah puas melihat Raka tersiksa. Lihat dia, anak jalanan yang keras kepala, ujarnya sinis sambil menyulut rokok lagi. Sampai kapan kau mau bertahan? Hah? Percuma. Tidak ada yang akan percaya padamu. Ucapan itu dingin dan mematikan,
seperti pisau yang menusuk perlahan ke hati Raka. Tapi meskipun tubuhnya penuh luka, di dalam hatinya masih ada secercah perlawanan yang belum padam. "Saya tidak bersalah," Raka berbisik dengan suara yang sangat lemah. Namun, tekad di balik kata-kata itu tetap kuat. Petugas yang berdiri di depannya mendengar bisikan itu dan langsung menendang meja dengan marah. "Kau ini keras kepala atau bodoh?" bentaknya sambil memelototi Raka. "Kau sudah di ujung tanduk. Cepat akui sebelum kami membuatmu lebih menderita lagi." Namun, sebelum petugas itu sempat melayangkan pukulan berikutnya, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan keras. Semua orang menoleh. Di ambang pintu, berdiri seorang pria berpakaian rapi dengan tatapan tajam yang penuh wibawa. "Cukup!" suaranya menggelegar, memecah ketegangan di ruangan itu. Pria itu adalah seorang inspektur senior, dan kehadirannya langsung mengubah suasana. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya dengan nada dingin. Matanya menatap tajam ke arah petugas-petugas yang sedang menginterogasi Raka. Mereka tampak gugup, lalu buru-buru mundur. "Kami sedang menginterogasi tersangka, Pak," jawab salah satu dari mereka dengan nada ragu. Inspektur itu melangkah masuk, menatap Raka yang duduk lemah dengan wajah penuh memar dan darah mengering di sudut bibirnya. "Interogasi atau penyiksaan?" tanyanya tajam. Petugas-petugas itu terdiam, tak mampu menjawab. Sementara itu, Raka hanya bisa menatap pria itu dengan mata sayu. Di dalam hatinya, ada sedikit harapan yang mulai tumbuh. Meskipun ia masih takut, ini hanyalah bagian lain dari mimpi buruk yang sedang ia alami. Inspektur itu lalu berbalik menghadap Raka. "Kau siapa, Nak? Ceritakan dari awal," katanya dengan nada lebih lembut. Raka menelan ludah, mencoba mengumpulkan kekuatannya yang tersisa. Dengan suara pelan namun penuh kejujuran, ia mulai menceritakan segalanya. Bagaimana ia menemukan mayat itu di bawah jembatan, bagaimana ia melapor ke kantor polisi, dan bagaimana ia akhirnya diperlakukan seperti seorang pembunuh tanpa bukti. Sepanjang ia berbicara, mata inspektur itu tetap menatapnya, seolah menilai apakah Raka berkata jujur atau berbohong. Namun, di akhir cerita, ia mengangguk pelan, dan di matanya, ada sesuatu yang belum pernah Raka lihat di wajah polisi lainnya, rasa percaya. Setelah Raka selesai menceritakan kisahnya, ruangan itu hening. Hanya suara napas terengah-engah Raka yang terdengar di antara ketegangan yang menggantung tebal di udara. Inspektur senior itu masih menatapnya dengan wajah serius. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak. Di sisi lain, para petugas yang tadi menyiksa Raka tampak gelisah, sesekali mencuri pandang ke arah atasannya dengan wajah penuh ketakutan. Mereka tahu bahwa situasi telah berubah, dan posisi mereka kini berada di ujung tanduk. "Lepaskan dia," perintah sang inspektur dengan nada tegas, tanpa sedikit pun memberi ruang untuk dibantah. Salah satu petugas yang tadi mengikat Raka tampak ragu sejenak, namun akhirnya maju dengan enggan dan melepaskan borgol dari tangan dan kaki Raka. Ketika akhirnya bebas, Raka terkulai lemas di kursi. Tubuhnya terlalu lemah setelah siksaan yang ia alami, tetapi ada sedikit kelegaan yang mengalir di hatinya. Setidaknya, untuk sementara, tidak ada lagi pukulan yang akan menghantamnya. "Kalian berdua, keluar. Aku ingin bicara dengan anak ini sendirian," lanjut sang inspektur. Kali ini dengan tatapan tajam yang membuat kedua petugas itu langsung patuh tanpa banyak protes. Mereka keluar dengan langkah berat, dan pintu ruangan kembali tertutup rapat. Kini, hanya ada Raka dan sang inspektur di ruangan tersebut. Untuk pertama kalinya sejak ia melangkah masuk ke kantor polisi, Raka merasakan sedikit ketenangan, meski tubuhnya masih terasa sakit di setiap inci. "Raka, kan?" tanya sang inspektur dengan nada yang lebih lembut. Raka mengangguk pelan, meski kepalanya masih terasa berat. Inspektur itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku sudah mendengar laporan awal tentang kasus ini, dan jujur saja, ada banyak kejanggalan. Kau mungkin tidak menyadari ini, tapi mayat yang kau temukan itu adalah seseorang yang terlibat dalam kasus besar yang sedang kami selidiki." Raka menatapnya dengan bingung, tak mengerti apa maksud ucapan itu. Dan ini bukan kali pertama orang yang terlibat dalam kasus ini ditemukan tewas dengan cara yang sama, lanjut sang inspektur dengan serius.
Tapi masalahnya, kami belum punya bukti kuat untuk menangkap pelaku sebenarnya. Karena itulah mereka menyiksa dan memaksamu mengaku. Mereka hanya mencari jalan pintas. Mendengar hal itu, hati Raka semakin terasa hancur. Jadi, semua siksaan yang ia terima hanya karena ia kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Pak, saya tidak tahu apa-apa. Saya benar-benar hanya lewat di sana, ujar Raka lemah, berharap kali ini ucapannya akan dipercaya. Inspektur itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Aku tahu, dan aku percaya padamu, katanya pelan. Kata-kata itu membuat Raka tertegun. Setelah semua yang ia alami, akhirnya ada seseorang yang percaya pada kebenaran yang ia pegang teguh. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir perlahan di pipinya. Tapi kita belum selesai di sini, Raka, ujar sang inspektur lagi. Aku akan membantumu keluar dari masalah ini. Tapi aku butuh bantuanmu juga. Kau adalah satu-satunya saksi yang melihat mayat itu sebelum polisi lain datang. Jika kau mau bekerja sama, mungkin kita bisa menemukan pelaku sebenarnya dan membersihkan namamu. Raka terdiam. Pikirannya berputar cepat. Ia tahu bahwa ini bukan pilihan yang mudah, tetapi setelah semua penderitaan yang ia alami, ada satu hal yang pasti. Ia tidak akan membiarkan hidupnya hancur tanpa perlawanan. Dengan napas yang masih tersengal, ia mengangguk pelan, menerima tawaran itu dengan penuh harapan dan ketakutan. Keesokan paginya, Raka duduk di sebuah bangku kayu di ruang tunggu kantor polisi. Tubuhnya masih terasa sakit, dan setiap kali ia bergerak, rasa nyeri di dada dan wajahnya mengingatkannya pada siksaan malam sebelumnya. Namun, di balik luka dan memar itu, ada secercah harapan yang membuatnya tetap bertahan. Ia masih tak percaya bahwa ada seseorang yang akhirnya mau mendengar kebenaran darinya. Meski samar, ia merasa bahwa mungkin keadilan masih bisa ditemukan. Beberapa saat kemudian, Inspektur Armand, pria yang menyelamatkannya malam itu, keluar dari ruangannya dengan langkah tegas. Wajahnya serius, tetapi ada keteduhan dalam tatapannya ketika ia melihat Raka. Ayo, Raka, kita akan pergi ke tempat kejadian. Mungkin ada petunjuk yang terlewat, katanya sambil memberi isyarat agar Raka mengikutinya. Raka mengangguk lemah, lalu bangkit dengan susah payah. Ia masih merasa takut, tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membersihkan namanya. Mereka berdua berjalan keluar dari kantor polisi dan masuk ke dalam mobil hitam milik Arman. Suasana di dalam mobil terasa hening. Hanya suara mesin yang menderu pelan menemani perjalanan mereka. Raka menatap jalanan dengan tatapan kosong. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kekhawatiran. Bagaimana jika mereka tidak menemukan apapun? Bagaimana jika ia kembali dituduh sebagai pelaku? Ketakutan itu terus menghantuinya. Tetapi ia berusaha mengusirnya dengan menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa menit, mereka tiba di bawah jembatan tempat Raka pertama kali menemukan mayat itu. Tempat itu terlihat suram, seperti menyimpan rahasia kelam yang tak ingin diungkapkan. Bau lembab dan anyir masih tercium di udara, membuat perut Raka sedikit mual. Arman berjalan mendahului Raka, lalu berhenti tepat di tempat di mana mayat itu ditemukan. Coba ingat-ingat lagi, Raka. Ada yang mencurigakan di sekitar sini sebelum kau menemukan mayat itu? Tanyanya sambil memeriksa tanah di sekitarnya. Raka mengerutkan kening, mencoba mengingat kejadian malam itu dengan lebih jelas. Saya ingat ada suara langkah kaki yang terburu-buru sebelum saya menemukan mayat itu, katanya pelan. Tapi saya tidak sempat melihat siapapun. Saat saya tiba di sini, mayat itu sudah tergeletak. Armand mengangguk sambil mendengarkan dengan saksama. Ia kemudian berjongkok dan memeriksa tanah berlumpur di bawah kakinya. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan. Sebuah bekas sepatu yang terinjak dalam di lumpur, seolah-olah seseorang sempat berhenti di sana sebelum berlari pergi. Armand mengamati bekas itu dengan cermat, lalu mengeluarkan ponselnya untuk memotret jejak tersebut. Ini mungkin petunjuk yang kita cari, katanya sambil berdiri. Jejak ini mengarah ke sisi lain jembatan. Kalau kita beruntung, mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang lebih jelas. Raka mengikuti langkah Arman dengan hati-hati,
meski jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah terasa seperti mendekatkannya pada sesuatu yang berbahaya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran. Mereka terus mengikuti jejak kaki itu hingga tiba di semak-semak di dekat sungai kecil yang mengalir di bawah jembatan. Armand menyibak ranting-ranting yang menutupi jalan, dan di baliknya, mereka menemukan sesuatu yang membuat napas Raka tertahan. Sebuah jaket hitam tergeletak di tanah berlumpur, dengan bercak darah yang masih terlihat jelas di permukaannya. Armand memungut jaket itu dengan hati-hati menggunakan sarung tangan, lalu menatap Raka dengan wajah serius. Ini bukti kuat, Raka. Jaket ini mungkin milik pelaku sebenarnya. Raka menatap jaket itu dengan campuran takut dan lega. Akhirnya, ada bukti yang mungkin bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun, di balik perasaan lega itu, ia juga merasakan sesuatu yang lain, kecemasan bahwa kebenaran yang akan mereka temukan mungkin jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Dan kini, tanpa ia sadari, ia telah terlibat lebih dalam sebuah misteri kelam yang bisa mengancam nyawanya kapan saja.